Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdirana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Bagaimana anak-anakku? Kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di kesempatan video kali ini kita akan belajar bersama, yaitu mengenal tentang sosok Luqman Al-Hakim. Ya, kisah keteladanan dari Luqman Al-Hakim. Nah, apa saja nanti yang bisa kita ambil dari keteladanan Luqman Al-Hakim ini? Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa yang perlu kita ketahui dalam penyampaian materi di kesempatan kali ini, yaitu nanti kita akan membahas siapa sih sebetulnya sosok Luqman Al-Hakim ini. Kemudian juga kita akan membahas bagaimana ciri-ciri fisik dari Luqman Al-Hakim itu sendiri. Kemudian pekerjaan sehari-harinya apa? Ya, nanti setelah itu baru kita membedah kenapa sosok Luqman Al-Hakim begitu spesial. Ya, sehingga sosok Luqman Al-Hakim ini dimuat dalam surah ke-31. Oke, sekarang kita langsung saja anak-anak, kita awali dengan membaca basmalah supaya pembelajaran kita diberikan keberkahan dan anak-anak semua diberikan pemahaman yang luas. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita harus kenal dulu siapa sih sosok Luqman Al-Hakim itu sendiri. Nah, Luqman Al-Hakim itu adalah seorang hamba atau seorang budak yang berasal dari bangsa Habsyi. Dari kota apa? Yaitu dari kota Sudan. Nah, jadi siapa Luqman Al-Hakim ini? Yaitu berasal dari kota Sudan, juga keturunan dari bangsa Habsyi. Nah, nama lengkapnya siapa Luqman Al-Hakim ini? Nama lengkap dari Luqman Al-Hakim adalah Luqman bin Anqa bin Sadun, yang mempunyai anak yang terkenal yaitu namanya Tharon. Nah, Luqman Al-Hakim itu sendiri adalah seorang hamba budak hitam, tetapi di mana kesolehannya tidak diragukan lagi, ketakwaannya tidak diragukan lagi, dalam beribadahnya tidak diragukan lagi. Maka walaupun Luqman Al-Hakim ini adalah seorang budak, ya, seorang budak yang berasal dari kota Sudan, yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, yang dimana ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini yaitu kulitnya hitam, ya, budak belian, parasa yang dimana wajahnya ini pas-pasan, tidak ganteng, hidungnya pesek, kulitnya hitam legam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan nama Luqman Al-Hakim menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran. Dan begitu pun di dalamnya dijelaskan tentang siapa Luqman Al-Hakim itu sendiri. Begitu spesialnya Allah memberikan keteladanan dari sosok Luqman Al-Hakim, seorang hamba biasa, seorang budak hitam yang parasnya pas-pasan, akan tetapi Allah mencantumkan namanya. Bukan seorang keturunan dari Rasul, bukan seorang malaikat, ya, hanya manusia biasa. Akan tetapi Allah dalam firman-Nya surah Luqman ayat 12 mengatakan, walaqad ataina Luqmanal hikmah, sungguh kami benar telah memberikan hikmah kepada Luqman. Artinya apa memberikan hikmah? Hikmah ini berarti memberikan sesuatu yang harus kita bisa ambil hikmahnya, ambil keteladanannya, ambil pelajarannya dari sosok
Luqman Al-Hakim itu sendiri. Maka hikmah di sini adalah pelajaran yang harus kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Nah, sekarang kita sudah mengenal ciri-cirinya, sudah mengenal nama lengkapnya, sudah mengenal nama anaknya, sudah mengenal. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Pekerjaannya Luqman Al-Hakim itu sendiri apa? Pekerjaan dari Luqman Al-Hakim adalah seorang penjahit, seorang tukang kayu, dan juga seorang yang hanya menggembala domba. Masya Allah, begitu luar biasanya Allah. Pekerjaan yang tidak begitu mulia, bukan pekerjaan kantoran, bukan pekerjaan yang memakai baju berdasi, bukan pekerjaan yang duduk di pemerintahan, bukan. Akan tetapi hanya seorang tukang jahit, tukang kayu, dan tukang menggembala domba atau kambing. Allah mencantumkan namanya menjadi salah satu surah. Begitu luar biasa sosok Luqman Al-Hakim, anak-anak ya. Nah, jadi itu adalah pekerjaan dari Luqman Al-Hakim. Nah, berapa lama hidupnya? Nah, ini keistimewaannya memang orang-orang zaman dulu, ya, zaman dulu itu umurnya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang bahkan lebih. Nah, Luqman Al-Hakim itu sendiri hidupnya yaitu selama 1000 tahun. Nah, kalau kita baru berapa tahun ya? Anak-anak mungkin ada yang baru 11 tahun, ada yang 12 tahun ya. Nah, Luqman Al-Hakim ini umurnya yaitu 1000 tahun, begitu panjang umurnya ya. Nah, karena memang orang-orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, berbeda dengan orang-orang seperti kita, yaitu keturunan Nabi Muhammad itu rata-rata 62, 63 kalau panjang umur itu ya. Sedikit yang sampai 100 tahun itu. Nah, kita sudah mengenal sosok Luqman Al-Hakim itu sendiri. Jadi oleh anak-anak semua harus dipahami siapa Luqman Al-Hakim, ciri-cirinya apa, pekerjaannya apa. Oke, sekarang kita lanjut anak-anak kepada keteladanan apa yang ada pada Luqman Al-Hakim itu sendiri. Dalam surah Luqman ayat 12 dijelaskan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, ini cerita tentang singkatnya kisah Luqman Al-Hakim itu sendiri. Ya, kenapa begitu spesial? Nah, sebetulnya sosok Luqman Al-Hakim itu sendiri adalah seorang gurunya Nabi Daud. Jadi ketika Nabi Daud ini belum diangkat menjadi seorang rasul, belum diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah, sebelumnya Nabi Daud berguru kepada Luqman Al-Hakim. Jadi Nabi Daud ini muridnya dari Luqman Al-Hakim. Masya Allah, seorang nabi berguru kepada manusia biasa, ya, luar biasanya Allah, Masya Allah. Jadi ini harus kita menjadikan sebuah keteladanan bahwa belajar itu boleh ke siapa saja untuk mengambil hikmahnya. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa ketika yang keluar itu dari dari walaupun yang bersifat kotor, tetapi telur ya keluarnya kan dari yang kotor ya, akan tapi karena telur maka harus kita ambil. Jadi sesuatu yang itu bagus untuk diambil maka ambil, tapi kalau jelek jangan ya. Nah, itu Nabi Daud adalah seorang murid dari Luqman Al-Hakim. Nah, kenapa sih begitu spesialnya Luqman Al-Hakim ini? Ternyata dijelaskan dalam surah Luqman ayat 12 yang sudah kita tadi baca, bahwa kelebihan dari Luqman Al-Hakim itu sendiri adalah seorang yang sangat taat dalam beribadah kepada Allah. Sekarang kita bertanya kepada diri kita sudah taat belum akan menjalankan ibadah kepada Allah?
Kita sudah benar-benar patuh belum terhadap perintah yang Allah perintahkan kepada kita? Nah, ya, berarti ya, kita harus meneladani sosok Luqman Al-Hakim yang begitu patuh, begitu sangat taatnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lalu bagaimana Luqman Al-Hakim? Bukan hanya menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, bukan hanya menjadi seorang hamba yang selalu nurut menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, akan tetapi seorang Luqman Al-Hakim itu sendiri adalah walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, yaitu orang yang sangat bersyukur. Bukan hanya sangat bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bersyukurnya? Karena Luqman Al-Hakim itu sendiri adalah ternyata seorang yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Tutur katanya halus, perasaannya halus, akal pikirannya cerdas, pengetahuannya luas, keilmuannya juga luar biasa. Akan tetapi dengan kelebihan yang diberikan kepada Allah, juga dengan kekurangan yang diberikan oleh Allah kepada Luqman Al-Hakim itu sendiri, tidak lantas Luqman Al-Hakim kufur kepada Allah. Akan tetapi Luqman Al-Hakim itu sendiri menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur, hamba yang selalu bersyukur. Tadi sudah disebutkan bahwa wajah dari Luqman Al-Hakim ini pas-pasan, tidak ganteng, tidak cakep, hidungnya pesek, kulitnya hitam. Akan tetapi Allah memberikan kelebihan lain dari kekurangannya itu. Kecerdasannya luar biasa, pengetahuannya sangat luas, tutur katanya halus, budi pekertinya bagus. Luqman Al-Hakim lantas apakah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada akan kufur kepada Allah? Tidak. Betapa hebatnya Luqman Al-Hakim selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah yang perlu kita teladani dari kisah Luqman Al-Hakim. Apapun keadaan kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, harus selalu kita syukuri, karena itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, kita harus mengambil keteladanan dari Luqman Al-Hakim. Nah, itu beberapa poin yang dijelaskan dalam surah 12, surah Luqman ayat 12, yaitu tentang perintah bersyukur yang harus kita ambil dari keteladanan Luqman Al-Hakim. Apakah hanya tentang perintah bersyukur saja? Tidak. Ternyata ada nasihat lain, ada keteladanan lain yang harus kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Apa? Yaitu Luqman Al-Hakim ini seorang ayah yang selalu menasihati anaknya, seorang ayah yang sangat perhatian terhadap anaknya, sehingga dengan perhatian inilah Luqman Al-Hakim selalu memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Untayan-untayan nasihatnya bagaikan mutiara yang dimuat dalam Al-Quran. Apa saja nasihat yang diberikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang bernama Saron? Saron ini anaknya selalu diberikan nasihat oleh ayahnya, yaitu Luqman Al-Hakim. Untuk apa? Kata Luqman Al-Hakim, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah, kepada patung jangan, kepada berhala jangan, kepada api jangan, kepada matahari jangan. Ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apakah orang tua kita sudah seperti ini? Apakah orang tua kita minimal sudah mengajak, menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah? Maka ini adalah kewajiban seorang orang tua ini, ya, yaitu memerintahkan beribadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Maka ketika anak-anak semua di rumah diajak beribadah oleh ayahnya, nah ayah ikut ayah ke masjid, atau disuruh mengaji, nah ngaji sana ke musola atau ke TPA atau ke DTA atau ke TPQ, itu adalah perintah orang tua yang begitu luar biasa. Tanda bukti sayangnya orang tua adalah nasihat untuk melakukan ibadah, nasihat untuk melakukan ngaji. Nah, ya, itu perintah Luqman Al-Hakim, perintah seorang orang tua
Yang kedua apa perintahnya kepada anaknya Saron? Luqman Al-Hakim ini memerintahkan yang kedua adalah berbaktilah kepada orang tua. Ya, berbaktilah kepada orang tua. Berbakti ini banyak sekali wujudnya. Entah itu mendengarkan nasihat, ketika disuruh ya nurut, ketika apapun bentuknya orang tua memerintahkan, maka anak berkewajiban mendengarkannya dan patuh serta nurut. Itu adalah bukti dari salah satu berbakti kepada orang tua. Sehingga ketika orang tua sudah ridho kepada kita, Allah juga akan ridho. Karena apa? Ridho orang tua ada pada ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Nah, ini adalah poin dari nasihat seorang Luqman Al-Hakim, seorang sosok ayah yang begitu luar biasa kepada anaknya yang bernama Saron. Yang terakhir yaitu nasihat Luqman Al-Hakim, sebetulnya masih ada ya, bukan yang terakhir. Nasihatnya yang ketiga adalah agar mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Kata Luqman, wahai anakku, ikutilah jalan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jangan mengikuti orang-orang yang tidak beriman. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman. Bergaullah, ikutlah jalan orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena apa? Bukti bahwa cintanya ayahnya ini kepada si Saron, bukti cintanya Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang bernama Saron. Ya, agar apa? Agar selamat, bukan hanya di dunia, terlebih nanti di akhirat. Nah, lalu apa lagi nasihatnya? Nasihatnya yaitu menanamkan muraqabah. Apa muraqabah itu? Menanamkan agar selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun keberadaannya, dimanapun keadaannya, dimanapun posisi kita, ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Allah maha mengetahui. Dalam Asmaul Husna, sifat Allah adalah Al-Alim. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Al-Basir, Allah maha melihat. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Oleh sebab itu, kita harus selalu menanamkan dalam diri kita sifat atau muraqabah, atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang bernama Saron. Yang terakhir, nasihatnya yaitu adalah agar selalu menegakkan sholat, amar ma'ruf nahi munkar beserta sabar. Amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Amar ma'ruf itu adalah mengerjakan perbuatan yang baik, dan nahi munkar menjauhi sesuatu yang bersifat munkar, bersifat maksiat, bersifat perbuatan dosa. Nah, ini yang dinasihatkan oleh ayahnya, yaitu yang bernama Luqman Al-Hakim, kepada anaknya yang bernama Saron. Oleh sebab itu, mari kita ambil keteladanan dari sosok Luqman Al-Hakim ini, seorang budak biasa yang begitu luar biasa dimuat dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, akan tetapi dijadikan menjadi salah satu nama dalam Al-Quran. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak semua tentang kisah surah Luqman atau kisah keteladanan dari Luqman Al-Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.